Assalamualaikum. Hai Sobat Histori. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang manusia purba. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Yuk kita simak videonya. Pengertian manusia purba. Manusia purba sering disebut dengan manusia prasejarah atau manusia yang hidup sebelum tulisan ditemukan. Manusia purba yang paling tertua di dunia diperkirakan berumur lebih dari 4 juta tahun yang lalu. Maka dari itu, para ahli sejarah menyebutnya sebagai prehistoric people atau manusia prasejarah. Manusia purba banyak ditemukan di berbagai bagian dunia, tapi lebih banyak ditemukan di negara Indonesia. Fosil-fosil yang ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya ada yang sudah berumur jutaan tahun yang lalu. Kebayang, lama banget ya usianya. Jenis dan ciri manusia purba di Indonesia. Di Indonesia, penelitian tentang manusia purba sudah lama dilakukan, yaitu sejak abad ke-18 Masehi. Penelitian manusia purba di Indonesia dipelopori oleh Eugene Du Bois. Beliau adalah seorang dokter dari Belanda. Penelitian tersebut dilakukan untuk mengetahui jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan penemuan-penemuan fosil yang ditemukan di daerah Solo, Pacitan, Ngandong, Mojokerto, Tangiran, dan masih banyak lagi. Setelah melakukan banyak penelitian mengenai manusia purba yang berada di berbagai daerah di Indonesia, para ahli kemudian membagi manusia purba di Indonesia menjadi 3 jenis, yaitu Meganthropus atau manusia besar, Pithecanthropus atau manusia kera yang berjalan tegak, dan Homo, manusia yang berpikir. Para ilmuwan sejarah di seluruh belahan dunia sebagian besar menganut teori evolusi kera atau yang lebih dikenal dengan teori Australopithecus yang sudah punah sebagai ras nenek moyang manusia. Sebenarnya, teori tersebut terjadi banyak perbedaan yang sangat signifikan serta jauh sekali tidak ada hubungannya antara manusia dan kera. Perbedaan tersebut tidak bisa dijelaskan oleh penganut teori Australopithecus dengan peristiwa yang hilang atau lebih dikenal dengan sebutan missing link. Jenis-jenis manusia purba. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba Meganthropus paleojavanicus adalah manusia purba yang paling besar dan tertua di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan oleh arkeolog dari Belanda yang bernama Van Koningswald. Ia merupakan orang yang pertama kali menemukan fosil di daerah Sangiran pada tahun 1936. Meganthropus paleojavanicus memiliki arti manusia besar, tua, yang berasal dari Jawa. Ini unsur-unsur namanya yang terdiri dari kata megan berarti besar, anthropus berarti manusia, dan paleo tua, dan javanicus berasal dari Jawa.
Diperkirakan Meganthropus paleojavanicus hidup sejak 1 juta sampai 2 juta tahun yang lalu. Hal tersebut dibuktikan dari fosil yang ditemukan teknik dengan peluru karbon. Maka dari itu, usia dari fosil tersebut dapat diketahui. Berikut ini adalah ciri-ciri manusia purba jenis Meganthropus paleojavanicus. Manusia purba Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus merupakan manusia purba yang fosilnya banyak ditemukan di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada 3 jenis manusia purba ini dan yang sudah ditemukan. Di antaranya Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojokertensis, dan Pithecanthropus soloensis. Manusia purba ini diperkirakan hidup di Indonesia sejak 1 sampai 2 juta tahun yang lalu. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda, yaitu Eugene Dubois. Pada awalnya, dia mengadakan penelitian di Sumatera Barat, tetapi tidak menemukan fosil di sana. Kemudian, dia berpindah ke Pulau Jawa. Ia pun berhasil menemukan fosil Pithecanthropus erectus di Desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada tahun 1891. Fosil yang ditemukan pada saat itu adalah berupa tulang rahang atas, tulang kaki, dan tengkorak. Fosil tersebut ditemukan pada masa kala Pleistosen Tengah. Pithecanthropus erectus hidup dengan cara berburu hewan-hewan. Kemudian mereka mengumpulkan makanan dan hidup secara nomaden atau berpindah-pindah tempat untuk mencari sumber bahan makanan dari satu tempat ke tempat lain. Berikut adalah ciri-ciri manusia purba Pithecanthropus erectus. Manusia purba Homo wajakensis. Pada tahun 1889, fosil dari manusia purba Homo wajakensis telah ditemukan di wilayah Wajak. Lebih lengkapnya di dekat Campur Darat, Tulung Agung, Jawa Timur, dan ditemukan oleh Eugene Dubois. Hasil dari penemuan tersebut berupa tulang paha, rahang atas dan bawah, tulang kering, dan fragmen tengkorak yang mempunyai volume sekitar 1600 cc. Dalam penelitian, diperkirakan manusia purba jenis ini sudah dapat membuat peralatan yang terbuat dari batu dan tulang, serta sudah mengerti caranya untuk memasak. Berikut adalah ciri-ciri manusia purba Homo wajakensis. Manusia purba Pithecanthropus soloensis. Pithecanthropus soloensis merupakan salah satu jenis manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Fosil-fosil manusia purba ini dapat ditemukan di wilayah sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pithecanthropus soloensis ditemukan oleh sejarawan yaitu Oppenort, Terhar, dan G.H.R. Koningswald di wilayah Ngandong, Jawa Tengah. Pithecanthropus soloensis adalah salah satu manusia purba khas Indonesia yang memiliki beberapa ciri khusus yang tidak dimiliki oleh semua manusia purba pada umumnya. Berikut ciri-ciri Pithecanthropus soloensis. Manusia purba Homo floresiensis. Homo floresiensis adalah termasuk salah satu dari manusia purba yang berjenis Homo di Indonesia. Manusia purba ini ditemukan saat penggalian di liang gua di Pulau Flores,
oleh tim arkeolog gabungan yang terdiri dari Pusilitbang Arkeolog Nasional Indonesia dan University of New England. Homo floresiensis biasanya disebut dengan manusia kerdil. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 12.000 tahun yang lalu pada saat ditemukan oleh tim gabungan Indonesia dan University of New England, Australia pada tahun 2003. Kerangka dari manusia purba ini belum membentuk atau belum menjadi fosil. Selain kerangka Homo floresiensis, juga ditemukan kerangka Homo sapiens dan berbagai hewan mamalia lainnya seperti gajah stegodo, biawak, dan tikus besar. Dan alat-alat batu seperti pisau, tulang yang terbakar, arang, beliung, dan mata panah. Seorang ahli yang menemukan kerangka ini menyatakan dugaannya bahwa Homo floresiensis ini hidup berdampingan atau hidup bersama dengan jenis spesies manusia purba Homo sapiens dan manusia modern lainnya. Berikut ciri-ciri manusia purba Homo floresiensis. Karakter kehidupan manusia purba terbagi menjadi dua, yaitu berburu, meramu, dan bercocok tanam. 1. Masa kehidupan berburu dan mengumpulkan makanan. Dalam corak kehidupan manusia, untuk mengumpulkan makanan atau food gathering dibagi menjadi dua bagian, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, tingkat sederhana dan tingkat lanjut. Ciri-ciri manusia purba saat zaman berburu dan mengumpulkan makanan sebagai berikut. 2. Masa bercocok tanam. Bertambah besarnya anggota kelompok dalam kehidupan manusia purba menyebabkan kondisi makanan yang awalnya melimpah menjadi lebih sedikit dan bahkan berkurang pada daerah pemukiman manusia purba. Karena hewan-hewan sering diburu dan masa reproduksinya cukup lambat, menjadikan manusia beralih ke bercocok tanam. 3. Masa mengenal kepercayaan. Ada 3 kepercayaan yang dianut oleh manusia prasejarah. 1. Animisme. 2. Dinamisme. 3. Totemisme. Animisme adalah percaya pada roh nenek moyang maupun roh-roh lain yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dinamisme adalah kepercayaan pada kekuatan alam dan benda-benda yang mempunyai sifat gaib. Totemisme adalah percaya pada binatang yang dianggap suci dan memiliki kekuatan. Peralatan manusia purba. Berikut hasil-hasil peninggalan manusia purba. Kapak genggam, alat serpi, kapak persegi, kapak lonjong, menhir, dolmen, dan masih banyak lagi. Dari penjelasan di atas, jika ditarik kesimpulan, tersirat bahwa manusia purba merupakan sejenis hewan yang ciri-ciri fisiknya mirip dengan manusia. Manusia purba juga mengalami perubahan secara fisik dan insting, sehingga menghasilkan teknologi yang berkembang pula. Hal itu wajar karena makhluk apapun, jika mendapat tantangan dari alam, pasti akan berevolusi untuk bertahan hidup, seperti menemukan api, mengolah makanan, dan lain-lain. Lantas, siapakah manusia pertama di bumi? Sebagai seorang yang beriman, sudah sangat jelas bahwa
manusia pertama di bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Sebagai manusia pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penciptaan manusia kepada para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil saripati tanah yang ada di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Surah Al-Hijr ayat 26. Lalu Allah meniupkan ruh dan menjadikan Nabi Adam sebagai makhluk yang sempurna karena memiliki jiwa dan raga. Sebagai khalifah, ia diberi tugas untuk memimpin, membangun, dan memakmurkan bumi. Nabi Adam telah dibekali ilmu pengetahuan yang mumpuni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dia diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan pada para malaikat seraya berfirman, 'Sebutkan padaku semua benda-benda ini jika kamu benar.' Surah Al-Baqarah ayat 31. Jadi jelas banget kan perbedaan manusia asli dengan manusia purba? Lalu bagaimana dengan teori evolusi Charles Darwin? Begini penjelasannya. Teori evolusi yang dikemukakan Darwin itu banyak diperdebatkan hingga kini. Ada yang percaya 100% dan banyak yang membantahnya juga. Ada yang bilang teori cuma rekayasa Darwin saja. Ada yang bilang kerangka yang ditemukan adalah hasil gabungan tengkorak manusia dengan rahang kera. Untuk keberadaan manusia purba sendiri juga masih diperdebatkan kapan adanya, zaman apa, sejamankah dengan Nabi Adam alaihissalam, atau sebelum Nabi Adamkah, ataupun sejamankah Nabi Adam alaihissalam dengan dinosaurus? Itulah yang belum terjawab secara pasti dan masih diperdebatkan hingga kini. Tetapi sebagai muslim, yang harus kita yakini adalah manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam dengan tinggi kurang lebih 60 hasta atau sekitar 27 sampai 30 meter. Jadi, kalaupun sejaman dengan dinosaurus, hal itu tidak jadi masalah karena tinggi T-Rex saja cuma 5 meter dan dinosaurus tertinggi saja cuma 14 meter. Jadi, gak usah ngebayangin ya kalau Nabi Adam dikejar-kejar T-Rex. Semoga video kali ini menambah wawasan dan pengetahuan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu dalam materi berikutnya.